Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sobat ASN yang berbahagia, pada kali ini kita akan berbagi ilmu pengetahuan di dalam program Knowledge Sharing Forum BBSDM Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Kali ini kita akan memberikan topik yang sangat luar biasa dan ini juga tidak asing bagi kita, yaitu adalah peran teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence di era pembelajaran blended learning yang kebetulan di BBSDM Provinsi Jawa Timur di dalam pengembangan pembelajaran, baik itu untuk pelatihan dasar CPNS maupun pelatihan kepemimpinan pengawas dan pelatihan kepemimpinan administrator dengan menggunakan atau dengan pola pembelajaran blended learning. Perlu kita sampaikan kepada Sobat ASN bahwa dalam era modern yang penuh dengan perkembangan teknologi, khususnya adalah teknologi informasi dan komunikasi, pendidikan menjadi salah satu sektor yang terus melakukan transformasi, melakukan perubahan-perubahan. Upaya di dalam menerapkan blended learning ini pun sebenarnya merupakan pola pembelajaran perpaduan antara e-learning dan klasikal, online dan offline. Perpaduan ini didesain secara baik oleh lembaga administrasi negara bahwa penerapan program pembelajaran dengan metodologi blended learning ini dengan persentase desain yang perpaduan yang pas dengan kondisi-kondisi para sobat ASN. Kemudian salah satu paradigma pendidikan yang mengalami evaluasi signifikasi adalah pembelajaran dengan menggunakan blended learning ini. Ini adalah merupakan, tadi kita sudah sampaikan bahwa blended learning ini adalah merupakan penggabungan pola pembelajaran baik itu secara daring atau online dengan pembelajaran tatap muka atau klasikal dalam satu kerangka desain pembelajaran yang diterapkan oleh BBSDM Provinsi Jawa Timur. Kita juga perlu kita sampaikan bahwa di era ini perkembangan teknologi artificial intelligence atau sering kita kenal dengan AI atau kecerdasan buatan ini adalah memiliki peran kunci dalam memajukan pembelajaran bagi seluruh sobat ASN. Perlu juga kita sampaikan kepada sobat ASN bahwa di dalam Knowledge Sharing Forum pada kali ini kita juga menyampaikan bahwa berbagi pengetahuan di dalam kerangka menyampaikan peran dari artificial intelligence yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah ketika mungkin dari sobat ASN pernah memanfaatkan secara baik salah satu dari beberapa artificial intelligence yang menjadikan kita diberikan kemudahan. Di antaranya adalah pemanfaatan sebuah platform yaitu Dialingo. Ini adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dipadukan dengan beragam upaya memanfaatkan kecanggihan kecerdasan buatan. Kita bisa melakukan upaya-upaya di dalam kerangka
memudahkan di dalam memberikan pembelajaran kepada para sobat ASN. Kemudian ada sebuah platform lainnya adalah Qton, yaitu adalah sebuah aplikasi yang menggunakan artificial intelligence untuk menilai tingkat pemahaman, baik itu bahasa yang digunakan dan juga memberikan pelatihan yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan masing-masing dari sobat ASN yang sedang mengikuti pembelajaran. Kemudian ada bagi sobat ASN yang menggeluti sebagai seorang guru, sering juga menggunakan Dreambox. Dan Dreambox ini adalah sebuah platform pembelajaran matematik yang diperuntukkan bagi para siswa. Ini memberikan kemudahan karena ketika kita menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan Dreambox ini, kita bisa merancang dan bisa merencanakan pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dari masing-masing siswa. Ini sangat luar biasa. Dan ada beberapa hal lain lagi yang juga ini akan memudahkan kita di dalam memberikan pembelajaran kepada para sobat ASN. Di antaranya adalah Coursers, yaitu ini adalah juga platform aplikasi dengan penggunaan artificial intelligence untuk merekomendasikan kursus-kursus mana yang sesuai dengan tujuan dari sobat ASN yang akan mengikuti pembelajaran. Ini tentunya juga akan berdampak sangat luar biasa, dan banyak siswa-siswa pelajar ketika sobat ASN yang sebagai seorang guru ini juga memberikan kemudahan di dalam memilih para siswa untuk menentukan kompetensi apa yang akan dipilih. Ini yang menjadikan tujuan pembelajaran sehingga akan tercapai dengan baik. Kemudian ada platform lainnya, ada sebuah aplikasi artificial intelligence adalah Smart Learning Suite. Ini adalah merupakan aplikasi yang memanfaatkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk memberikan umpan balik secara real time, secara hitungan waktu kepada kita para widyaswara, kepada kita para narasumber, kepada kita sebagai pengampu ataupun guru dan juga tentunya siswa, serta menyediakan beberapa rekomendasi materi dan aktivitas-aktivitas apa yang bisa kita sesuaikan dengan tingkat pemahaman pola pembelajaran yang akan kita berikan apakah itu kepada siswa atau kepada para peserta pelatihan. Kemudian ada juga dengan pemanfaatan Content Discovery Platform. Ini adalah sebuah aplikasi seperti contohnya beberapa hal yang juga kita tidak asing, apakah itu YouTube maupun Netflix. Ini adalah menggunakan artificial intelligence untuk merekomendasikan beberapa konten pembelajaran yang sesuai berdasarkan sejarah penelusuran penggunaan itu sendiri. Dan kita juga tidak asing, sobat ASN tentunya mengenal yang kita juga sering mungkin sobat ASN juga menggunakan adalah ChatGPT. Memanfaatkan platform yang sangat luar biasa, pertanyaan-pertanyaan yang kita butuhkan secara luar biasa. Kecerdasan buatan ini bisa menjawab ke tingkat kesulitan apapun pertanyaan. Insya Allah kecerdasan buatan ini akan bisa menjawab. Namun memang pemanfaatan ChatGPT ini juga perlu ada penyesuaian ketika perintah yang kita inginkan ini tentunya harus kita sesuaikan dengan baik, dan tujuan apa yang
tujuan pertanyaan apa yang akan kita sampaikan tentunya harus kita susun secara baik, harus kita desain secara baik, sehingga jawabannya pun nanti akan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Kemudian ketika kita akan menggunakan artificial intelligence di dalam membuat video pembelajaran, kita juga tidak asing dengan menggunakan Kredio. Kredio ini juga memudahkan kita di dalam menyampaikan materi-materi pembelajaran, sedangkan yang tampil itu bukan kita, adalah desain yang kita buat seolah-olah adalah diri kita. Nah, ini adalah merupakan pemanfaatan artificial intelligence atau kecerdasan buatan di dalam upaya menerapkan di dalam pola pembelajaran blended learning. Ini juga akan memudahkan tidak hanya bagi Widyaswara, tidak hanya bagi sobat ASN para guru maupun pengampu-pengampu lainnya untuk memanfaatkan artificial intelligence ini secara baik. Tentunya ada beberapa hal peran dari EA dalam konteks pembelajaran blended learning bagi sobat ASN, yaitu yang pertama adalah tentunya untuk personalisasi pembelajaran yang lebih efektif. Yang kedua adalah pengawasan dan evaluasi yang lebih akurat. Yang ketiga, pembelajaran yang interaktif dan menarik. Yang keempat adalah analisis data yang mendalam. Yang kelima, pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Yang keenam tentunya upaya di dalam kerangka pengembangan keterampilan yang relevan. Di dalam kerangka penerapan artificial intelligence yang pertama tadi adalah personalisasi pembelajaran yang lebih efektif. Ini adalah pemanfaatan teknologi artificial intelligence yang memungkinkan personalisasi pembelajaran yang lebih efektif. Artificial intelligence dapat menganalisis data tentang kemajuan dan preferensi menganalisis dan data tentang kemajuan proses pembelajaran setiap individu dari sobat ASN. Ini juga akan menghasilkan rencana pembelajaran yang disesuaikan secara individu. Karena kita sadar, kita mengetahui juga bahwa pada proses pelatihan, masing-masing sobat ASN yang sedang mengikuti pelatihan tentunya memiliki keberagaman intelektual yang tentunya ini kita bisa padukan menggunakan artificial intelligence ini. Ini artinya bahwa sobat ASN dapat memperoleh konten pembelajaran yang relevan dengan tingkat pemahaman sesuai dengan kompetensi kita, dan tentunya juga mempercepat proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar secara signifikan. Sedangkan peran yang kedua terkait dengan pemanfaatan artificial intelligence adalah sebagai pengawasan dan evaluasi yang lebih akurat. Dalam pembelajaran blended learning, artificial intelligence dapat digunakan untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja aparatur sipil negara secara lebih akurat. Sistem artificial intelligence dapat memantau interaksi aparatur sipil negara masing-masing ASN dengan materi pembelajaran, baik itu secara online maupun secara klasikal atau tatap muka, dan juga dapat mengukur kemajuan dari masing-masing sobat ASN yang sedang mengikuti pelatihan secara real time. Dan ini akan memberikan kemudahan bagi para narasumber, bagi Widyaswara dan juga supervisor peluang. Ini adalah merupakan peluang untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat waktu. Ini memang sangat luar biasa. Dan ada yang peran yang ketiga tentunya adalah sebagai pembelajaran yang interaktif dan menarik. Kita sadar bahwa keinginan sobat ASN yang sedang mengikuti pelatihan tentunya berkeinginan
untuk mendapatkan ritme pembelajaran yang menarik. Dan ini tentunya dengan kita memanfaatkan artificial intelligence akan memberikan kemudahan dan akan mendapatkan pembelajaran yang interaktif dan menarik. Karena ada beberapa teknologi artificial intelligence yang dapat membantu menciptakan konten pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Sobat ASN dapat mengakses modul pembelajaran yang menggunakan artificial intelligence untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik tentunya. Seperti misalkan ada beberapa simulasi, permainan edukatif atau video-video pembelajaran yang konten-kontennya disesuaikan dengan materi-materi yang kita butuhkan. Nah, ini tentunya akan menjadikan pembelajaran ini juga berdampak sangat luar biasa, efektif dan efisien, khususnya bagi sobat-sobat ASN. Yang keempat, peran dari artificial intelligence tentunya dapat menganalisis data yang akurat dan mendalam. Artificial intelligence dapat menganalisis data pembelajaran dengan tingkat kedalaman yang sulit dicapai oleh kita, oleh intelektual kita. Namun dengan memanfaatkan artificial intelligence kita dapat mendapatkan kemudahan-kemudahan, dan ini tentunya akan sangat membantu dalam kerangka terutama di dalam mengidentifikasi tren pembelajaran atau juga mungkin area yang memerlukan perhatian lebih, serta memprediksi tingkat keberhasilan sobat ASN di dalam mengikuti pembelajaran. Dan tentunya data ini dapat digunakan untuk mengoptimalisasikan rencana pembelajaran dan memberikan dukungan yang sesuai. Peran dari artificial intelligence lainnya adalah pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Ini tentunya merupakan hal yang luar biasa ketika sobat ASN sudah mendapatkan materi-materi pembelajaran yang para widyaswara, para guru dan para narasumber dapat memperankan artificial intelligence dengan baik, maka sobat ASN juga mendapatkan materi-materi pembelajaran yang dapat dipelajari, yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Karena apa? Teknologi artificial intelligence juga mendukung pembelajaran aparatur sipil negara. Sobat ASN di mana saja, sobat ASN sedang dalam aktivitas apa saja, ini bisa mendapatkan materi pembelajaran yang sangat luar biasa, dan materi ini tentunya akan meningkatkan kompetensi kita. Sobat ASN dapat mengakses beberapa materi pembelajaran secara online tentunya ya, dengan lebih fleksibel, dan yang sangat penting adalah bahwa tidak mengganggu pekerjaan, dan seringkali juga sobat ASN dengan mobilitas yang sangat luar biasa, dengan jadwal yang begitu luar biasa padatnya, tetapi dengan adanya materi-materi pembelajaran yang dihasilkan dari pemanfaatan artificial intelligence ini juga akan memudahkan sobat ASN untuk tetap mendapatkan materi-materi pembelajaran dengan luar biasa. Ini adalah yang terakhir dari peran pemanfaatan dari artificial intelligence adalah pengembangan keterampilan yang relevan. Dengan personalisasi pembelajaran yang ditawarkan oleh artificial intelligence, sobat ASN dapat fokus pada pengembangan keterampilan yang paling relevan dengan pekerjaan yang sedang kita geluti, dan tentunya yang kita sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ini tentunya juga akan membantu sobat ASN untuk menjadi lebih kompeten dalam tugas-tugasnya dan juga lebih siap menghadapi tantangan di dalam memberikan pelayanan publik, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Ini yang dapat kami sampaikan di dalam sharing knowledge ini. Sebagai kata penutup tentunya bahwa teknologi artificial intelligence berperan sebagai katalisator penting dalam pembelajaran ASN dalam era pembelajaran blended learning, dan tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas khususnya di dalam pendidikan bagi sobat ASN, tetapi juga memungkinkan mereka atau para sobat ASN untuk terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka untuk melayani masyarakat dengan lebih baik di era yang terus mengalami perubahan, terutama digitalisasi yang berkembang sangat pesat sekali. Kita juga harus bisa mengikuti perubahan zaman yang sedemikian pesat dan cepat luar biasa. Dengan pendekatan ini, sobat ASN akan menjadi lebih siap untuk menghadapi kompleksitas tugas dari kita masing-masing. Begitu luar biasanya tugas kita yang cukup berat ini dapat, dan kita juga dapat berkontribusi kepada, selain kepada organisasi, juga kepada pembangunan masyarakat tentunya yang lebih baik. Harapan kita sobat ASN, dengan penerapan artificial intelligence ini kita akan bisa berkarya, bisa dengan mudah dan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih baik. Dan kita juga dengan memanfaatkan artificial intelligence ini bisa memberikan kepada masyarakat materi-materi apa yang dibutuhkan dengan beragam inovasi-inovasi. Karena dengan artificial intelligence ini juga membantu kita di dalam berpikir positif, di dalam meningkatkan kreativitas, yang pada akhirnya, pada ujungnya kita akan mendapatkan inovasi yang luar biasa. Sobat ASN, saya yakin dengan memanfaatkan artificial intelligence kita semuanya dapat mengikuti perubahan digitalisasi ini dengan luar biasa. Demikian kurang lebih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.